Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 4, kelompok 4, saya sendiri Farida Asriani, kemudian ada Ibu Imelda Duareja, ada Mbak Dea Angelia Kamil, Mas Muhammad Ardi Putra, dan Pak Andi Patombungi. Kami akan mempresentasikan tugas akhir untuk kuliah Computer Vision lanjut kami dengan judul Sistem Warning berbasis deteksi masker pada wajah secara real time menggunakan metode Hard Cascade Classifier. Oke, baik, overview dari presentasi kami terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, algoritma Hard Cascade Classifier, kemudian training, pengujian, simulasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita sudah 3 tahun ini berada di masa pandemi COVID-19, yang mana pandemi ini mengglobal di seluruh dunia yang mempengaruhi di berbagai sektor kehidupan manusia. Ya, kemudian karena perkembangan yang luar biasa dari penularan COVID-19 ini yang pada awalnya itu susah dikendalikan, maka WHO menetapkan status COVID-19 ini sebagai pandemi global di tahun 2020. Nah, kemudian berbagai upaya untuk mencegah penularan ini sudah dilakukan, diantaranya adalah kewajiban penggunaan masker untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, terkait dengan hal itu, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap penggunaan masker ini karena kesadaran masyarakat yang memang belum sepenuhnya itu bisa mengikuti protokol kesehatan. Oke, kemudian tinjauan pustaka deteksi masker wajah ini sudah dilakukan penelitian pengembangannya untuk dengan beberapa metode yang berbeda. Di antaranya yang pertama adalah deteksi menggunakan YOLO V3, kemudian deteksi menggunakan YOLO V4 ini telah diterapkan untuk pendeteksian secara real time. Dia menggunakan data latih sebanyak data latih tidak disebutkan, kemudian epochs-nya sebanyak 400 epochs dan hasilnya cukup bagus ya, presisinya sebesar 98%. Kemudian YOLO 5 ini juga telah dikembangkan dengan akurasinya mencapai 95,9% serta MAP-nya 84,8%. Metode lain adalah diterapkannya arsitektur MobileNet dan library OpenCV, TensorFlow, Keras, dan PyTorch ini diterapkan untuk deteksi wajah dan juga penggunaan masker. Nah, beberapa yang sudah saya sampaikan adalah pengembangan dengan berbasis CNN atau deep learning. Ini ada kelemahannya adalah butuh data pelatihan yang sangat banyak, kemudian waktu trainingnya juga butuh waktu yang lebih banyak, juga spesifikasi komputer untuk pengolahannya juga butuh yang tinggi. Nah, pada penelitian ini, tim kami ini menerapkan deteksi penggunaan masker ini dengan metode Hard Cascade. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Imelda Duareja. Monggo Ibu Imelda. Maaf, saya lupa. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan di metodologi. Di sini dalam tugas ini kami membuat tahapan-tahapan untuk deteksi masker pada wajah ini seperti yang ditampilkan dalam gambar flowchart-nya itu dimulai dari pengumpulan data dalam bentuk gambar atau image positif dan negatif yang dibuat untuk training dataset-nya. Kemudian proses selanjutnya yaitu proses untuk cascade classifier-nya yang dipakai, yang kemudian akan disimpan dalam bentuk file cascade XML ini. File ini akan dipanggil kembali untuk dipakai dalam proses testing. Di testing ini akan dihasilkan deteksi dalam bentuk hasil atau informasi
apakah hasil testing itu menggunakan masker atau tidak menggunakan masker. Selanjutnya, next, nanti dalam pseudocode-nya ini akan dimulai dari menginisialisasi cascade classifier untuk wajah, hidung, mulut, dan masker. Itu dimulai ketika pada saat kamera itu dinyalakan, maka akan dilakukan konversi ke grayscale-nya. Kemudian ada proses blurring menggunakan kernel Gaussian, yang kemudian ada dilakukan deteksi wajah dan deteksi masker. Di sini kita lihat bahwa jika ada wajah yang terdeteksi, ya maka masing-masing wajah itu terdeteksi. Kita harus lakukan deteksi hidung dan mulut. Nah, jika hidung atau mulut itu terdeteksi, maka dia akan menghasilkan informasinya bahwa hidung terlihat, artinya tidak menggunakan masker. Nah, kemudian jika ada masker yang terdeteksi, maka di situ akan dilakukan deteksi hidung. Jika ada hidung yang terdeteksi, maka informasi yang diberikan bahwa hidung terlihat atau tidak menggunakan masker. Nah, selain dari itu, maka akan tampil bahwa menggunakan masker. Selanjutnya, akan saya berikan kesempatan kepada Mbak Dea untuk melanjutkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk pembahasan selanjutnya terkait algoritma Haar cascade. Untuk menerapkan algoritma ini, pertama yang perlu dilakukan adalah sliding window pada image. Lalu setelah melakukan sliding window, akan dihasilkan subimage. Dan subimage ini, pada subimage ini, kita akan melakukan perhitungan integral image. Lalu dilakukan ekstraksi fitur Haar pada tiap tahapan cascade-nya. Setelah itu, setelah diperoleh fitur, maka diklasifikasikan apakah citra tersebut termasuk citra positif atau tidak. Jika iya, maka ditanya dulu apakah itu termasuk cascade terakhir atau tidak. Jika tidak, maka dilakukan sliding window lagi. Lalu jika citra tersebut sudah masuk cascade terakhir, maka akan dihasilkan citra objek yang terlacak yang ditandai dengan bounding box. Pada dasarnya, metode Haar cascade classifier ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap ekstraksi fitur menggunakan Haar-like fitur dan tahapan classifiernya. Nah, Haar-like fitur merupakan fungsi filtering berbentuk persegi panjang yang cara kerjanya itu mirip seperti convolutional kernel pada CNN. Nah, Haar-like fitur terdiri dari beberapa fitur. Di antaranya ada edge fitur, ada line fitur, ada fitur berbentuk 4 persegi panjang, dan ada center surround fitur. Nah, pada gambar di sebelah kanan ini merupakan contoh tahapan pencocokan fitur Haar pada image wajah. Nah, untuk mendapatkan fitur Haar sendiri, yaitu dengan cara menjumlahkan nilai intensitas integral image dari pixel yang gelap dikurangi dengan nilai penjumlahan integral image pada pixel yang terang. Berikut merupakan tahapan untuk menghitung integral image. Nah, di sini kita memiliki contoh image-nya dengan nilai intensitas sekian. Untuk mencari integral image, kita akan menjumlahkan nilai pixel dari X-1 dan Y-1 atau pixel sebelumnya. Pada contoh, pada pixel ini dengan nilai 988, cara mendapatkannya adalah menjumlahkan nilai 658 ini dengan 623. Sehingga nilai pixel ini dengan artian lain dapat dijumlahkan dari jumlahan pixel 3x3 ini. Setelah diperoleh
integral image, maka selanjutnya adalah dilakukan perhitungan highlight fiturnya, yaitu dengan cara mencari penjumlahan intensitas fitur yang gelap dikurangi dengan fitur yang terang. Di sini pada bagian gelap, cara menjumlahkannya adalah 3.490 dikurangi dengan 576 ditambah dengan 329 dikurangi 2061. Lalu dikurangi pada bagian yang terangnya, yaitu 2061 dikurangi dengan 329 ditambah 98 dikurangi 584, sehingga diperoleh nilai fiturnya yaitu 64, di mana nilai ini digunakan untuk nilai threshold untuk pencocokan tahapan deteksi objek selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada proses membuat cascade classifier. Di sini algoritma machine learning yang digunakan adalah Adabus classifier. Lalu karena highlight fitur itu mempunyai sifat learner dan classifier yang lemah, maka tujuan diterapkannya cascade classifier itu untuk meningkatkan kecepatan pendeteksian. Nah, pada tahapan cascade classifier tersebut diterapkan proses sliding window. Setelah mendapatkan subimage, dilakukan ekstraksi fitur berulang kali pada tiap tahapan cascade-nya. Nah, setelah diperoleh hasil klasifikasi dan deteksi, ditandai dengan bounding. Seperti itu. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Andi. Baik, terima kasih Mbak Dea. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses training. Beberapa parameter yang kami lakukan untuk proses training. Yang pertama adalah jumlah sampel image positif yang kami gunakan dalam proses training, yaitu berjumlah 400. Kemudian untuk jumlah sampel image negatif itu berjumlah 1000. Yang ketiga adalah jumlah tahapan cascade yang akan dilatih sejumlah 15 cascade. Yang berikutnya adalah ukuran memori buffer untuk nilai fitur yang dihitung sebelumnya, yaitu sebesar 2 MB. Berikut juga untuk buffer index fitur, yaitu 2 MB. Untuk lebar sampel basis sub window itu kami pilih 24 x 24 pixel. Kemudian untuk kriteria training hit rate minimal yang kami tentukan yaitu 0,995. Kemudian maksimal false alarm rate yaitu sebesar 0,5 atau 50%. Berikutnya, ini merupakan implementasi bagaimana kami melakukan labeling citra positif, karena tidak keseluruhan image dari citra positif akan diinputkan ke dalam cascade, karena terlebih dahulu harus di cropping dengan melakukan labeling dari masing-masing citra positif. Oke, berikutnya ini adalah proses training yang kami bisa jelaskan secara teoritis. Pertama, kami input sejumlah image positif sebanyak 400 image. Kemudian untuk image negatif sejumlah 1000 image. Nantinya sebelum diinput ke dalam cascade, positif image ini akan di cropping terlebih dahulu, karena tidak keseluruhan image itu akan diinputkan, karena hanya yang terdapat masker. Jadi dilakukan cropping terlebih dahulu dengan labeling image. Begitu juga dengan negatif image-nya, tidak keseluruhan image akan diinputkan, maka dilakukan random sub window dari masing-masing negatif image tersebut sejumlah 1000 sub window. Yang kemudian dari 400 positif image dan 1000 negatif image itu akan diinputkan ke dalam cascade. Di cascade 1 akan dicari nilai threshold yang tepat untuk mengklasifikasi yang manakah positif image dan negatif image dengan ketentuan kriteria minimum hit rate-nya yaitu 99,5% dan maksimum false alarmnya yaitu 50%. Masing-masing cascade akan dicari threshold klasifikasinya yang tepat. Jika belum mendapatkan nilai yang tepat, maka jumlah
jumlah fitur akan ditambahkan mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Jika mendapatkan sudah memenuhi kriteria, maka seluruhan image positif dari cascade 1 akan diinput ke dalam cascade 2. Begitu seterusnya sampai cascade 15. Jadi keseluruhan image positif itu akan dianggap masker. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Ari Putra untuk tahap pengujian. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Andi atas kesempatannya. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan hasil pengujian. Pada konfigurasi parameter terbaik, sistem ini mampu memprediksi 18 citra dengan tepat dari total 20 citra yang ada di dalam dataset. Ini berarti bahwa sistem yang kami kembangkan mampu mendapatkan akurasi sebesar 90%. Gambar di slide ini menunjukkan beberapa hasil prediksi model yang tepat. Next. Nah, meskipun demikian, terkadang hasil lokalisasi memang masih kurang akurat seperti terlihat pada gambar di sini, di mana masker tidak terlokalisasi dengan sempurna. Next. Di sini kami juga mencari tahu efek dari perubahan parameter scale factor pada cascade classifier terhadap akurasi. Secara teori, scale factor terendah cenderung meningkatkan akurasi karena semakin banyak variasi ukuran filter yang digunakan. Tabel di bawah mau membuktikan bahwa akurasi tertinggi kami dapatkan dengan menggunakan nilai scale factor terendah. Next. Meskipun demikian, nilai scale factor yang kecil mengakibatkan lambatnya proses komputasi. Next. Sementara itu, parameter minimum neighbor tidak memberikan pengaruh terhadap waktu komputasi karena ini hanya berkaitan dengan ambang batas jumlah neighbor yang digunakan saja. Selanjutnya, nah di sini kami melakukan beberapa eksperimen. Contohnya bisa dilihat pada slide ini, sistem mampu mendeteksi wajah tanpa menggunakan masker, ketika menggunakan dan tanpa menggunakan kacamata. Next. Pada eksperimen selanjutnya, ternyata kita mendapati bahwa sistem tidak mampu mendeteksi wajah yang terlalu banyak menggunakan aksesori. Yaitu di sini contohnya adalah kacamata dan topi pada saat yang sama. Next. Kemudian, sistem mampu mendeteksi masker pada segala kondisi tanpa aksesori wajah apapun dengan kacamata dan dengan topi. Di sini bisa dilihat semua masker dapat terdeteksi dengan sempurna. Next. Kemudian pada hasil eksperimen 7 dan 8, masker warna gelap ternyata juga dapat terdeteksi oleh classifier ini. Next. Kemudian kami juga melakukan eksperimen terkait dengan jaraknya, di mana wajah tanpa masker dan dengan masker dapat terdeteksi pada jarak kamera yang lebih jauh. Meskipun seperti yang saya jelaskan tadi, ada sedikit kesalahan lokalisasi pada gambar yang sebelah kanan. Next. Kemudian untuk kesalahan penggunaan masker juga dapat dideteksi oleh sistem kami dengan cukup baik. Selanjutnya. Kemudian untuk kesimpulannya, sistem mampu bekerja dengan baik pada kondisi wajar. Kemudian pada kasus-kasus tertentu, yaitu penggunaan aksesori wajah yang berlebihan, sistem tidak selalu dapat bekerja seperti yang diharapkan. Kemudian nilai untuk parameter scale factor harus coba secara eksperimental agar bisa mendapatkan akurasi baik dan pada saat yang sama mampu bekerja secara real time. Next. Ya, demikian presentasi terkait final project yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.